akhirnya gengs, banyak Gen Z yang buka suara karena sering banget disalahkan. Padahal sebenarnya sikap dan karakter dari Gen Z di masa sekarang itu dianggap lembek, lemah, dan keras kepala justru dibentuk dari sistem sosial ekonomi buatan Gen X dan Gen Boomer kan. Gen Z ini sering banget disalahin, dikatakan lembek lah, sulit diatur, dikit-dikit resign. Padahal tahu nggak sih, kalau sebenarnya Gen Z itu ngalamin fase hidup yang jauh lebih sulit dibandingkan orang tua mereka. Nah, mari kita jujur-jujuran aja deh. Dulu orang tua kita, kalau seandainya mereka kerja, mereka dapat gaji dari pekerjaannya, mereka bisa membeli rumah dari gajinya loh. Tapi kalau untuk Gen Z di zaman sekarang, boro-boro beli rumah. Beli paket internet aja mikir 2 kali kan. Nah, apalagi kalau misalnya Gen Z ini udah keterima kerja. Wah, mereka tuh pokoknya disuruh bisa banyak hal deh. Gen Z dianggap paling jago banget di bidang digital. Tapi bayarannya cuma seuprit, gengs. Dipaksa multitasking tapi dibayar rendah banget. Ini faktanya. Dan kalau lo lihat berdasarkan angka statistik, ternyata 50% Gen Z itu ngidap stres. Ya karena mereka terpaksa harus mengandalkan biaya hidup dari gaji ke gaji. Banyak juga yang minus malah, dan terpaksa harus hutang kan. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi nih, orang zaman dahulu itu kayak mereka tuh berlari dengan lintasan yang lurus banget, mulus. Sepatunya bagus, cuacanya cerah banget deh. Sedangkan Gen Z ini kayak lari di atas lumpur, becek-becek, cuaca nggak bersahabat. Malah dipaksa lari kayak Usain Bolt. Bukan untuk menyalahkan generasi satu sama lain ya, tapi coba deh pikir lagi. Kok bisa ya semua Gen Z itu punya karakter yang hampir sama? Ya karena sistem sosial, ekonomi maupun pemerintahan yang bentukan Gen X dan Gen Boomer. Jadi kalau masalah etos kerja, nggak cukup dengan menyalahkan Gen Z, gengs. Karena Gen Z pada dasarnya ngikutin sistem dan budaya yang sudah ada kan.